Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat transaksi keuangan digital masyarakat berkembang pesat. Per Mei 2022 nilai transaksi uang elektronik tumbuh 35,25%, sedangkan transaksi digital banking naik 20,82%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa Bank Sentral terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dalam memperkuat ekosistem ekonomi serta keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Secara rinci, Peri menuturkan bahwa nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2022 mencapai 32 triliun atau tumbuh 35,25% secara tahunan. Sementara itu nilai transaksi digital banking naik 20,82% year on year menjadi 3.766,7 triliun rupiah. Peri menambahkan Bank Sentral akan terus memastikan implementasi standar nasional Open API pembayaran atau SNAP untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, khususnya penyedia jasa pembayaran first mover supaya dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, aplikasi Dompet Digital Indonesia atau Dana berhasil menjadi salah satu perusahaan teknologi keuangan pertama yang menerapkan SNAP. Adapun produk Open API pembayaran Dana telah berhasil mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia pada 30 Juni 2022 lalu. Dan untuk membahas terkait perkembangan ekonomi digital di tanah air, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Director of Business Development Dana, Dedi Sahat. Selamat pagi menjelang siang Pak Dedi. Pagi Mbak Syah, Sehat Pak apa kabarnya? kabar? Baik dan sehat. Oke, Ya. baik. Pak, ini Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi ataupun ekspektasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. Lalu perluasan dan juga kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi digital banking. Di mana kita ketahui ya Pak bahwa nilai transaksi uang elektronik pada April 2022 ini tumbuh lebih dari 50%. Ini bisa dibilang angka yang cukup besar begitu. Dan bagaimana pandangan Anda terkait hal ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Syah untuk undangannya bagi Dana. Ya, kami di Dana juga melihat bahwa pertumbuhan transaksi uang digital sangat pesat sekali. Dan kami melihat bahwa Bank Indonesia sangat responsif di dalam melihat perkembangan ini. Jadi pada tahun 2021, pertumbuhan transaksi uang elektronik itu mencapai 50% gitu ya. Dan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas maksimum transaksi uang elektronik dan juga batas saldo yang mengendap dari yang sebelumnya 10 juta menjadi 20 juta. Nah, terkait dengan hal ini ada 3 hal yang saya rasa kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita sangat gembira bahwa kita memiliki regulator yang sangat responsif dan cepat di dalam menyikapi dan menghadapi dinamika yang ada di market, terutama kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk transaksi digital gitu ya. Yang kedua, tentu kebijakan ini perlu ditindaklanjuti oleh pasar dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena tentunya setiap kali ada opportunity, ada juga resiko yang meningkat gitu ya. Nah, kami di Dana sendiri juga menyikapi hal ini dengan memberikan edukasi kepada pengguna-pengguna kami, baik melalui aplikasi maupun melalui media-media sosial dan juga komunikasi yang lainnya. Dan kami melihat hal ini sangat positif di mana respon pengguna juga sangat baik, di mana kami lihat juga transaksi terus bertumbuh. Dan per tanggal 6 Juli kemarin kami sudah menerapkan kebijakan yang baru untuk memberikan keleluasaan kepada pengguna. Ya. Lantas selama pandemi kemarin Pak, pandemi COVID-19 dari 2020 katakanlah ya, ini berapa besar penyelesaian transaksi menggunakan aplikasi Dana Pak? Seberapa besar pertumbuhannya? Ya, jadi dari bulan Maret tahun 2020 gitu ya, pada saat COVID mulai, kami melihat memang pertumbuhannya sangat tinggi. Untuk transaksi sendiri itu rata-rata pertumbuhannya itu kalau dari 2020 hingga sekarang itu udah lebih dari 500%. Ya. Sementara untuk jumlah pengguna itu juga rata-rata sudah bertumbuh lebih dari 200%. Jadi kami lihat bahwa COVID ini memang it's a threat but it's an opportunity juga. It's a challenge but it's an opportunity ya. Di mana kita melihat bahwa dengan bertambahnya jumlah pengguna, dengan bertambahnya jumlah transaksi, di sini masyarakat sangat mengadopsi adanya transaksi digital. Ya.
Tadi Bapak sempat menyampaikan regulator yang responsif. Ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi selama ini saya juga kebetulan terlibat di dalam asosiasi, baik di ASPI maupun Kadin gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa kerjasama antara Bank Indonesia dengan asosiasi dan pelaku industri di dalam menghadapi tantangan digital ini sangat baik. Kami membentuk working group di mana bersama-sama kemudian kami menerapkan beberapa hal yang memang perlu diterapkan untuk menghadapi pertumbuhan transaksi digital yang semakin tinggi. Oh, oke. Ya, jadi baik dari sisi aspek kebijakan, lalu juga dari sisi resiko, lalu juga dari sisi komersial, semuanya kita bicarakan dan kita bahas supaya adopsi digital ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Antara lain Bank Indonesia hingga bulan Desember menerapkan bahwa untuk transaksi merchant yang mikro itu masih zero MDR. Ya. Oke, apakah regulasi ini juga mengatur keamanan Pak? Bagaimana dengan faktor keamanan dari e-wallet Dana ini Pak? Ya, kami memiliki 3 fokus utama, yaitu yang kami sebut sebagai trusted, friendly, and accessible. Oke. Nah, terkait dengan faktor keamanan tadi ada di sisi trusted gitu ya. Jadi Dana memiliki teknologi yang memang terus kami kembangkan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di Dana itu bisa berjalan dengan aman dan nasabah atau user dapat melakukannya secara aman. Oke. Dan kami memiliki risk engine ya dan juga fraud detection system yang setiap saat kami pantau dan monitor 24/7 gitu ya untuk melihat bagaimana pola transaksi yang terjadi, lalu juga kami membaca bagaimana user itu melakukan transaksi gitu ya, sehingga kami dapat melihat kebiasaan-kebiasaan dan kami lakukan penetapan limit-limit sesuai dengan kebiasaan transaksi mereka. Oke.